Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari rasionalisme dan empirisme. Secara etimologis, menurut Bagus 2000, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalismus, dan menurut Edwards 1967, kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Lestis 2000 menambahkan bahwa berdasarkan akar, katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Kemudian kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapnya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Kemudian pada abad ke-17 terdapat beberapa tokoh kenamaan rasionalis seperti Plato sebagai pelapornya yang disebut juga sebagai rasionalisme atau platonisme. Descranes 1990 sampai 1650 yang dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Kemudian empirisme secara etimologis menurut Bagus 2000 berasal dari kata bahasa Inggris empiricins atau experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani, kemudian dan dari kata expertia yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan terampil. Untuk sementara menurut Les 2000, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, diantaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan semua ide merupakan abstrak yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah salah satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Kemudian persamaan dan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Terdapat dua aspek umum dan dalam realisme yang digambarkan dengan melihat pada realisme mengenai dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya. Aspek pertama yaitu terdapat sebuah klaim tentang dimensi ekstensi suatu objek yang nyata terlihat. Sementara itu, aspek yang kedua dari realisme tentang dunia keseharian dari objek makroskopis beserta sifat-sifatnya memiliki dimensi kebebasan dalam hal kepercayaan yang dianut seseorang. Bahasa yang digunakan, skema konseptual dan sebagainya. Kemudian menurut Holmes 1999, di dalam aliran empiris terdapat 3 prinsip peraturan ide. Pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip kedekatannya, misalnya apabila kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsip kedekatan kita juga berpikir tentang adanya jendela, pintu, atau perabot sesuai dengan gambaran rumah yang kita dapatkan lewat pengalaman indrawi sebelumnya. Ketiga, prinsip akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti memikirkan rasa sakit akibatnya. Bagi Holmes, ilmu pengetahuan tidak pernah mampu memberi pengetahuan yang niscaya tentang duniawi. Kebenaran yang bersifat a priori seperti ditemukan dalam matematika, logika, dan geometri memang ada, namun menurut Holmes itu tidak menambah pengetahuan kita tentang dunia. Pengetahuan kita hanya bisa bertambah lewat pengamatan empiris. Kemudian secara posteriori, perbedaan antara rasionalisme dengan empiris secara umum adalah kalau ada aliran rasionalisme, pengetahuan itu berupa a priori, bersumber dari pengenalan dan pembuktian pada logika dan matematika melalui dedukasi. Sedangkan pada aliran empirisme,
Pengetahuan bersumber pada pengalaman, terutama pada pengetahuan dalam pembuktiannya melalui eksperimentasi, observasi, dan induksi. Kemudian menurut Kalsop 2004, rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan hanya dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Karenanya aliran ini yakin bahwa kebenaran dan kesehatan terletak pada ide dan bukannya di dalam barang sesuatu. Jika kebenaran bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal saja. Kemudian pengaruh aliran rasionalisme dan empirisme terhadap perkembangan filsafat matematika. Filsafat matematika lahir di Yunani kuno yang ditemukan dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga beberapa filsuf Praxiteles. Masalah filsafat matematika ini masih menjadi kajian filsuf masa kini. Pada abad ke-18 muncul seorang filsuf, yaitu Immanuel Kant, yang termotivasi oleh perselisihan antara rasionalisme dan empirisme, yang mengungkapkan bahwa kebenaran dari geometri. Kemudian pengertian dari filsafat matematika adalah suatu filosofi yang menjelaskan kedua sifat fakta dan entitas matematika dan cara di mana kita memiliki pengetahuan tentang keduanya. Tujuan filsafat matematika adalah untuk memberikan penjelasan tentang sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami tempat matematika dalam kehidupan kita. Kemudian dampak aliran rasionalisme dan empirisme terhadap perkembangan ilmu matematika. Menurut kata Simista dan Wahyudi 2009, matematika dalam hal ini geometri sudah dimulai dikembangkan pada zaman Yunani klasik sepanjang tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Tetapi kenyataannya sejarah matematika sendiri dimulai jauh sebelum itu. Matematika yang paling kuno menurut Freiberg 1991 adalah Fimpton 322, Babel Matematika 1900 sebelum Masehi. Di Moskow, Mathematical Virtues Matematika Mesir sekitar 1850 sebelum Masehi, dan Rehi Matematika Pepus Matematika Mesir sekitar 1650 sebelum Masehi. Selanjutnya, menurut Sitorus 1990, perkembangan matematika tumbuh di pantai-pantai Asia Kecil, di Greek dan Italia. Ditemukan oleh seorang saudagar kaya dari Mesir, yaitu Thales. Ia mempelajari matematika Mesir dan mengagumi piramida, kemudian menghitung tinggi piramida dengan bantuan bayangannya. Kiranya hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.